Pemilu 2024 akan dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Pemilih tetap mencoblos calon legislatif, bukan partai. Hal ini dipastikan setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sistem pemilu dalam sidang terbuka. Dalam demokrasi terdapat orang-orang kalah. Mereka tidak punya opsi sama sekali untuk menang. Mereka adalah objek yang disasar untuk menjadi pelengkap dalam pesta demokrasi. Suara mereka kadang menjadi penentu kubu mana yang akan menang. Cynthia, sedikit lagi Pak Presiden Jokowi akan tanggalkan jas kepresidenan karena akan diadakan pemilu serentak. Iya Noval, benar. Saya jadi bingung mau kasih suara kemana saja. Padahal saya hanya cuma punya satu mulut. Cynthia bisa saja. Mereka mencari suara setelah kelebihan suara. Tidak cari pekan. Itulah akan berkeras untuk kaum bercuis. Jadi bagaimana tanggapan Cynthia terkait pemilu tahun depan dengan melihat kualitas kepemimpinan pemimpin kita, dengan melihat kinerja mereka yang tidak sesuai dengan apa yang mereka kampanyekan. Ini sangat memprihatinkan. Iya Noval, memang yang seperti yang Noval sampaikan tadi tidak bisa kita sangkali memang terjadi di negara kita saat ini. Tetapi menurut saya Noval, pemilu tahun depan ini menarik karena tentunya setiap calon memiliki skill dasar dalam memimpin dan menjadi wadah aspirasi bagi masyarakat. Sekarang tergantung kita sebagai masyarakat mau pilih pemimpin yang seperti apa, dan kita juga mesti cerdas dalam memilih dengan melihat kualitas dari setiap calon yang ada. Tapi Noval, di masa-masa pemilu seperti ini, berpikir ekonomis merupakan permainan yang lama. Kecerdasan masyarakat dalam memilih menjadi lemah karena uang. Ini juga menjadi salah satu faktor mengapa banyak calon yang membuka pasar suara. Apalagi masyarakat kita ini cukup minim dalam hal pendidikan, maka pasar suara seperti itu banyak dikunjungi konsumen, bukan? Dengan demikian kualitas seorang pemimpin dalam mendedikasikan diri dan ketulusan dalam memimpin menjadi dikamuflase oleh uang. Berkaitan dengan uang, money politik, itu sudah tidak asing lagi dan sudah mendarah daging dalam demokrasi di Indonesia. Money politik itu suatu keadaan di mana uang dipergunakan untuk membeli suara rakyat dalam proses pemilu, dan ini akan melunturkan nilai demokrasi sendiri, dan kualitas kepemimpinan seorang pemimpin itu dipertanyakan. Jadi menurut Cynthia itu pemimpin yang baik itu seperti apa? Ya, menurut saya pemimpin yang berkualitas itu adalah pemimpin yang sedikit janjinya tetapi dibuktikan melalui kerjanya yang tinggi dibanding dengan banyak janji tetapi realisasinya nol. Pemimpin yang berkualitas juga itu relatif, Noval. Lantaran kita sebagai manusia ini ketika mendapatkan sebuah kewenangan dan otoritas menjadi berubah. Nah, menjadi seorang pemimpin juga berarti kita harus siap dibenci, dan harus mengabdi kepada rakyat, harus berintegritas pula. Jika seorang pemimpin gagal dalam merealisasikan janji dan merencanakan janjinya, berarti ia telah gagal, ia telah merencanakan kegagalan untuk bangsa ini. Jadi menurut saya, pemimpin yang berkualitas adalah pemimpin yang berintegritas dan mengabdi kepada kepentingan umum. Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Dari. Bagaimana Pak? Saya seorang politikus. Maksud dan tujuan saya ke sini. Selamat sore. Selamat sore. Ya, selamat sore. Aron. Bagaimana? Sebelumnya saya minta maaf kepada saudara-saudari sekalian. Tadi saya sedikit mendengar pembicaraan saudara-saudari terkait dengan pemilu yang akan datang. Saya di sini akan menawarkan kepada teman-teman pemimpin yang menjadi pilihan saya. Pemimpin yang menjadi pilihan saya
adalah pemimpin yang akan memberikan kepada saya dan kepada kalian kesejahteraan dan jaminan keselamatan. Tuh, dengarkan saya dulu. Kepemimpinan yang sedang berlangsung dalam masa ini, ketika pada masa kampanye, mereka selalu mengatakan hal yang sama seperti yang dia katakan. Ketika pada masa kampanye, mereka selalu memberikan janji-janji kepada masyarakat. Mereka berjanji untuk menyejahterakan masyarakat, memberikan infrastruktur yang baik kepada masyarakat. Toh, ketika mereka sudah menjadi pemimpin, situasinya berbalik 180 derajat, berubah sekali. Mereka hanya memperhatikan kalangan mereka saja, sedangkan kita hampir sama sekali tidak diperhatikan. Jadi kita tangan dari sini hanya untuk memanfaatkan suara kita untuk mengikuti dia. Menyangkut pilihan pemimpin, itu pilihan saya. Bagaimana teman-teman mengikuti saya untuk melawan mereka? Karena saya yakin bahwa ketika teman-teman mengikuti saya, apa yang diinginkan teman-teman akan tercapai. Untuk kesejahteraan kami atau untuk kesejahteraan kalian saja, kami mungkin hanya pendatang di tanah ini, tetapi guyuban kami selalu kalian manfaatkan. Pada akhirnya, kami bukan saja tidak diprioritaskan, tetapi sampai pada tingkat tidak diperhatikan. Ya, kami mengakui memang kami ini orang-orang yang kalah, kaum marginal yang selalu tunduk di bawah kekuasaan. Tetapi saudara-saudara itu harus ingat bahwa kami masih bagian dari bangsa ini yang membutuhkan kesejahteraan. Ya benar, sedangkan saya dan perempuan-perempuan lain hanyalah kelompok yang selalu disepelekan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan umum. Padahal banyak dari kaum kami yang berprestasi. Diam kalian. Saya sudah menggunakan cara halus untuk mengajak kalian bergabung bersama saya. Tetapi kalian masih keras kepala. Kalian adalah orang-orang egois. Kalian tidak tahu kalau kesejahteraan umum tercermin dalam kehendak mayoritas. Kalau setiap orang memiliki pemikiran seperti kalian ini, mau dibawa kemana negara kita ini? Saya akan menggunakan kekerasan jika kalian tetap mempertahankan pemikiran seperti ini. Tidak adakah cara lain selain kekerasan? Ini sudah zaman modern, Pak. Kami tetap pada pendirian kami. Kami tetap memilih, tetapi kami memilih yang mana yang menurut kami pilihan kami, bukan berdasarkan pilihan kalian. Ya, itu benar sekali. Kami akan memilih apa yang menjadi pilihan kami. Saya setuju dengan teman-teman bahwa sistem perpolitikan Indonesia seringkali kaum komunis disepelekan dan kaum marginal hampir tidak diperhatikan. Jadi ada baiknya teman-teman ikut dengan saya. Kita gabungkan suara kita melawan mereka. Bagaimana teman-teman? Tidak, kau juga salah menggunakan modus untuk membantu dan menarik kami. Biarlah kami memilih berdasarkan pilihan kami. Rupanya kalian keras kepala juga ya. Ternyata kalian menginginkan saya untuk menggunakan cara kekerasan. Berhenti. Ini semua melanggar hak asasi manusia. Kalian tahu kan, negara kita adalah negara hukum demokrasi modern. Sebagai negara hukum, hak asasi manusia adalah prioritas. Maka dari itu, jangan memaksa kami untuk mengikuti pilihan kalian. Ya, dan sebagai negara demokrasi, demokrasi itu akan luntur bila mana kalian tidak memperhatikan mereka. Sebab mereka juga bagian dari bangsa ini, bukan? Hei, anak muda, sadarlah. Yang kalian katakan adalah teori politik dan kenegaraan yang sangat bagus. Tetapi kita masih ada di negeri ini. Sudahlah. Mari bergabung bersama saya. Karena politik praktis tidak seperti yang kalian katakan. Mari kita pergi saja. Tidak ada gunanya melalui mereka. Lihat saja. Demokrasi di negara ini akan menjadi lebih maju pada masa depan. Lihatlah itu. Baik.
Selamat siang. Bagaimana? Bos, situasinya sangat sulit. Rupanya mereka sangat keras kepala dan tidak mau dipengaruhi. Apa? Jadi mereka tidak mau menerima usulan? Baiklah. Toh suara mereka juga tidak dibutuhkan jika aku bisa melindungi semua suara dari sesama mayoritas. Baiklah, begini saja. Aku punya ide. Kamu ambil tas berisi uang ini di dalam itu. Pergilah ke kubu sebelah. Masuklah pemimpin mereka dan mainkan isu identitas. Lakukan ini sesuai dengan perintah supaya kita bisa memenangkan pemilu ini. Siap, Pak. Dengarkan apa yang tadi akan bicarakan. Dengar. Pergilah. Siap, laksanakan. Mengganggu saja. Johnson, ada apa lagi sih? Biarkan aku nanya kita berbeda arah. Kita kan sama-sama mayoritas di tanah ini. Ini, ambil dan bagikan kepada pihak-pihakmu. Mari kita satukan pilihan kita. Oke. Kami sudah dapat tentang yang kami mau. Mari kita gabungkan suara. Deal.